Jadi kita mencari kriteria ya, kriteria peristiwa semacam apa ya, fakta peristiwa semacam apa yang layak untuk dijadikan berita reportase interpretatif. Ini hanya yang layak dalam arti ini adalah dari salah satu buku ya. Mungkin banyak kriteria yang lain. Suaranya tidak ada, Pak. Masih belum ada, Pak. Tes 1, 2, 3. Ada nggak? Ada, Pak. Sekarang ada ya, oke. Ini rusak. Tes 1, 2, 3. Ada ya? Ada. Ini kenapa ini rusak? Oke. Saya agak kagok dikit ya. Sasaran objek reportase ini kita membahas kriteria peristiwa yang layak dijadikan berita reportase interpretatif. Minggu depan kita akan membahas tentang kelayakan untuk berita investigatif ya. Nah, mengapa, apa sih yang akan kita bahas ya? Sebenarnya kan kita sudah membahas tentang pengertian berita reportase interpretatif ya. Bahkan sudah berkali-kali dan makan porsi banyak. Dan saya akan mengulangi lagi agar kamu lebih paham. Pada dasarnya sekarang semua berita itu dibikin dalam bentuk interpretatif. Jarang sekarang hard news ya. Kemudian pada nanti saya juga akan menjelaskan sedikit ya bagaimana berita reportase itu lahir. Berita reportase interpretatif ya. Itu relatif baru 1 abad ya, 1 abad kurang lahir.
ke-20 ya, berita macam ini lahir. Setelah itu baru kita bertanya ya, apakah semua berita perlu dibuat dalam bentuk berita reportase interpretatif? Ya jawabannya pasti enggak ya. Karena kalau semuanya repot aja ya. Lalu apa kriterianya? Berita seperti apa yang akan layak kita jadikan berita reportase interpretatif? Itu bahasan untuk hari ini ya. Nah ini saya ulang lagi, ini kamu mungkin sudah hafal ya. Berita itu awalnya adalah berita langsung, berita keras ya. Ini semacam seperti kalau kamu menghadiri konferensi pers, ada kekaan, langsung kamu kemukakan beritanya tanpa persiapan pada umumnya ya. Atau kalau berita-berita yang remeh-temeh, news value-nya rendah ya, kamu bikin dalam 5W1H aja, tapi yang cukup ada unsur apa yang terjadi, apa yang ada di sana, di mana tempat kejadiannya dan kapan. Jadi unsur what, who, where, dan when aja. Sedangkan how dan why itu pada berita hard news itu tidak penting ya. Bukan tidak penting, tidak diutamakan. Kemudian berita hard news itu selalu dalam bentuk piramida terbalik. Piramida terbalik itu artinya ada unsur aktual, unsur penting ya. Unsur pentingnya, kemudian tidak banyak unsur-unsur yang lain. Yang paling penting ditaruh di atas, yang ke bawahnya kadar kepentingannya turun ya. Makin sedikit pentingnya. Kemudian ya ini wajib mengandung nilai berita, tanpa nilai berita, tanpa nilai aktual bahkan ya, ini nggak bisa jadi berita. Nah, harus selalu singkat, padat, dan jelas. Tapi makin berkembang kemajuan kepintaran audiens, berita hard news saja nggak cukup. Berita itu kadang-kadang perlu ditafsirkan. Jadi lahirlah berita reportase interpretatif. Intinya adalah di samping berita hard news tadi yang ada fakta baru 5W1H dan piramida terbalik ya, kita tambahkan interpretasi. Interpretasi ini penafsiran atau penjelasan. Dia adalah keterangan tambahan untuk memahami apa yang sedang terjadi. Keterangan tambahan itu kita dapatkan dari wawancara yang terpisah ya, atau wawancara yang mendalam dengan sumber yang sama atau yang berbeda, kemudian clipping ya, atau dokumentasi. Justru ini yang penting ya, clippingan ini penting, dokumentasi ini penting, kamu biasakan menggunakannya ya. Dan kalau kamu perlu melakukan observasi tambahan maksudnya, yaitu kamu lakukan juga. Jadi kamu harus ingat bahwa penafsiran itu fungsinya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap ya. Pemahaman yang lebih lengkap dan menyeluruh kepada pembaca dengan mengaitkan fakta baru dengan fakta tambahan lainnya ya. Fakta tambahan itu yang kita gali sendiri itu. Unsur 5W plus 1H-nya lebih lengkap, terutama unsur how ya. Jadi unsur why di sini tidak mendapat prioritas, tapi unsur how. Sebab biasanya berita interpretatif itu adalah yang menjelaskan, jadi penjelasan itu kan bagaimana ya. Itu yang dalam berita interpretatif, unsur how-nya. Bukan berarti unsur why tidak boleh ya, tapi diutamakan unsur how. Ini kamu udah hafal. Nah ini yang saya ingin jelaskan sedikit, bagaimana sih lahirnya ya berita reportase interpretatif. Dulu sebagian saya sudah singgung ya, di awal-awal kuliah. Istilah ini muncul pertama kali tahun 1938. 1938 itu adalah tahun di Amerika itu, kita patokannya Amerika ya, karena banyak ini bukunya. Kemajuan di sana dalam bidang jurnalistik jauh lebih tinggi di Indonesia pada waktu itu. Baru saja Amerika itu mengalami krisis ekonomi. Jadi ada buku namanya Interpretative Reporting ya. Itu ditulis oleh Curtis de McDougall dari Northwestern University Amerika. Buku ini pertama kali justru terbit tahun 1932 dengan judul Reporting for Beginners. Jadi edisi kedua lah buku ini ya.
edisi kedua dari Reporting for Beginner. Cuma yang edisi kedua ini judulnya udah langsung Interpretative Reporting. Intinya buku ini menjelaskan sorry ya. Intinya buku ini menjelaskan bahwa berita itu perlu diberi konteks ya. Konteks dalam hal ini adalah informasi tambahan agar pembaca berita bisa memahami isi berita secara komprehensif. Jadi dia bisa memahami berita ini dari segala sudut. Jadi dia paham apa yang terjadi. Jadi ceritanya ini Amerika itu ya dimulai pada tahun 1930 dia mengalami resesi ekonomi. Nah, resesi ekonomi itu adalah barang baru waktu itu di Amerika. Tiba-tiba saja harga-harga pada naik, pengangguran banyak, orang jatuh miskin, nilai uang turun, mereka bingung apa sih yang terjadi gitu. Nah, sejak itu ada usaha dari reporter untuk menjelaskan ya tentang resesi ekonomi itu dengan teori ekonomi baru. Jadi ini hal yang baru dalam jurnalistik ketika itu. Nah, ini yang disebut berita interpretatif. Sebelum tahun 1938 atau 30 itu, berita tidak boleh ya diinterpretasikan oleh wartawan. Setidaknya ilmu jurnalistik pada waktu itu menganut prinsip itu. Jadi bagi dulu sebelum 38 itu, prinsip wartawan adalah just give me the facts. Jadi wartawan itu hanya minta fakta dari lapangan, dari sumber. Dia tidak perlu opini ya, untuk menjaga objektivitas ya. Tidak ada keterangan tambahan pada berita. Jadi beritanya itu sangat kaku sebenarnya kalau kita baca ya. Kamu bisa baca berita-berita zaman dulu yang berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Jadi bunyinya begini kira-kira ya, saya mereka-reka aja nih. Tadi pagi sebuah oplet ditabrak kereta. Bagian depan oplet ringsek, supir meninggal, 3 orang yang duduk di belakang luka-luka gitu. Dia tidak boleh menjelaskan lukanya itu berat atau ringan, seperti opini ya. Kemudian dia juga tidak boleh menjelaskan tabrakan itu dahsyat apa enggak gitu. Atau dahsyat atau enggak itu adalah opini. Jadi tidak objektif kalau kita bilang seperti sekarang kan terjadi kecelakaan dahsyat di tol gitu. Nah, zaman dulu nggak ada berita gitu. Dia menjelaskan kecelakaan aja. Kalau dia menjelaskan dahsyat, digambarkan akibatnya ya. Misalnya ban mobil tersebut copot dan terpisah jauh gitu. Kemudian bagian atas mobil ditabrak sehingga copot atasnya. Jadi gitu, hal-hal yang bisa dilihat. Tidak ada interpretasi, tidak ada opini sama sekali. Sebab bagi wartawan dulu dan bagi masyarakat, opini itu adanya di tajuk. Nah, kalau di tajuk, mereka boleh masukkan opini. Pada berita enggak. Tapi sejak ada 1930 ini keadaan berubah ya. Semua orang tidak cukup lagi diberikan fakta, mereka harus diberikan penafsiran. Sama dengan di Indonesia waktu tahun 98. Tahun 98 itu yang terjadi adalah kita krisis ekonomi waktu itu, resesi, dan orang nggak paham apa yang terjadi gitu ya, karena menyeluruh. Tiba-tiba saja harga dolar dari 2.500, 4.500 menjadi 15.000, 18.000. Artinya uang kita itu menjadi tidak berarti. Apa yang kita beli di luar negeri, impor, menjadi mahal sekali ya, karena kita menyiapkan rupiah terlalu besar. Nah, itu dijelaskan. Kebetulan dulu saya kerja di Kontan. Nah, Kontan waktu itu oplannya sampai banyak sekali ya, karena Kontan bisa menjelaskan apa yang terjadi. Apa itu resesi, mengapa terjadi, krisis ekonomi, lalu kira-kira bagaimana penanggulangannya, apa akibatnya, dan lain-lain. Itu kita berikan beritanya berikut penafsirannya. Itu sejarah lahirnya berita reportase. Dan sekarang, walaupun lahir di bidang ekonomi, ini semua dipakai di semua sektor ya, semua kategori.
berita politik, berita bola, berita apa saja sekarang, berita kriminal itu selalu ditafsirkan.